saya katakan ya, hari ini saya akan sharing suatu hal yang iblis sangat tidak suka. Ya, judulnya Overcoming Life Battles. Mengatasi setiap masalah, setiap peperangan dalam hidup kita. Ya, nah, kenapa iblis benci ini? Ya, karena kalau kita tahu kebenaran firman ini, kita mengerti bahwa iblis ini sudah kalah. Amin. Amin. Ya, dia cuma bisa menipu kita. Nah, makanya firman ini saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya tema yang kemarin ini belum selesai, tiga hal lagi. Tetapi saya dikenakan Tuhan dan saya dapatkan ini luar biasa banget firman ini, dan kita perlu mendapatkan ini semua. Dan saya percaya yang ada di tempat ini adalah pemenang-pemenang dalam pertempuran kehidupan. Amin. Amin. Ya. Kita mulai dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Sebenarnya saya mau sharing dulu. Kemarin waktu ibadah di saudara kita yang di Ampel, saya dapatkan firman yang belum saya share ke, firmannya sudah saya share ke teman-teman. Tetapi apa yang saya dapatkan itu sangat menguatkan hati ya. Di Amsal 4 ayat 23, ya, Amsal 4 ayat 23, firman yang sering kita dengar, ya, yaitu apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Firman ini saya dapatkan kemarin. Dan saya percaya sejak saya dapatkan firman ini, Tuhan mau saya kuatkan hatiku dengan segala kewaspadaan. Ya. Mau menjaga hatiku dalam segala kewaspadaan. Artinya apa? Ya. Ini bukan berbicara tentang aku harus mengontrol hatiku dengan kekuatan sendiri, enggak. Ya. Bukan berbicara tentang usaha manusia untuk mengendalikan hati dengan kekuatan sendiri. Tapi firman ini berbicara tentang bagaimana menjaga apa yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kita melalui Kristus. Amin. Amin. Jadi apa yang kita sudah terima dari Kristus itu yang harus kita jaga. Saat kita lahir baru, Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru. Ya, makanya dikatakan di Yesaya 3:26 dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru, artinya apa? Secara realita rohani, kita nggak punya lagi hati yang keras. Amin. Kita nggak punya lagi hati yang tidak taat. Itu yang harus kita jaga supaya kita tetap fokus di hati yang baru ini. Jangan balik lagi ke hati yang keras lagi. Bukan kembali lagi pada hati yang rusak. Amin. Amin. Ya. Tuhan sudah memberikan saya, berarti saya harus merendahkan diri bahwa oh ya Tuhan, terima kasih untuk hati baru yang sudah Kau berikan pada aku. Aku nggak mau lagi kembali pada hatiku yang rusak dulu. Ya. Menjaga hati berarti apa? Memilih untuk percaya pada kebenaran Injil, bukan membiarkan apa? Kebohongan, rasa bersalah, tuduhan itu menguasai pikiran kita. Amin. Ya. Menjaga hati ini, kita ini fokus pada hati yang baru ini. Hati yang meluap dengan syukur, dengan kasih, dengan damai sejahtera, dengan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Bukan hati yang dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya itu bohong semua, tipu muslihat semua. Yang itu bisa menguasai hati kita. Jangan mau menguasai pikiran kita. Dari hati yang dipenuhi kasih karunia, iman dan kebenaran kehidupan Allah akan mengalir secara alami. Damai sejahteranya mengalir, sukacitanya mengalir, kemenangan demi kemenangan mengalir, promosi demi promosi mengalir, sukacita kekuatan tubuh pun juga makin dipulihkan. Jadi fokus kita bukan pada hal-hal yang tadi, ya, yang membuat kita terintimidasi, membuat kita kecewa.
tetapi fokus kita pada identitas baru di dalam Kristus. Karena ketika hati kita dijaga oleh kebenaran kasih karunia Tuhan, hidup kita akan mengikuti dengan sendiri, mengikuti hati. Amin. Ya, jadi seperti itu. Nah makanya bagaimana ketika saya harus menyampaikan firman ini mengajarkan pada saya pribadi juga. Ya. Bagaimana kita menang dalam setiap pertempuran hidup. Siapa yang hari ini merasa hidupnya pertempuran? Ya bisa disangka kita semua mengalami pertempuran. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap orang di ruangan ini atau yang mendengar YouTube ini sedang menghadapi yang namanya pertempuran kehidupan. Peperangannya apa sih? Tadi itu pikiran negatif, ya, kecewa, harga dirinya rasanya diinjak-injak, atau kita merasa sendiri, aku rasanya nggak ada harganya, nggak ada artinya. Ya. Beberapa hari yang lalu ada suatu tempat yang kita dimintain doain tempatnya. Karena orang itu takut, ya, ada yang gantung diri, bunuh diri. Ya. Dia pasti orang yang gantung diri itu pasti menghadapi peperangan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk give up, menyerah. Tapi dia nggak ngerti, dia nggak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bahkan orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan, ketika menyaksikan peristiwa itu pun belum tentu kuat. Minta dikuatkan. Banyak peperangan terjadi tiap hari. Kemudian kita menghadapi mungkin hati kita luka terhadap siapapun, teman kita, sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, keluarga, bisa nggak? Tiap hari kita bisa menghadapi. Mungkin peperangan menghadapi kecanduan. Kecanduan ini bukan seperti apa ya? Bukan seperti tidak harus kecanduan obat terlarang, tidak harus kecanduan rokok. Ya, itu udah pasti. Ya kan? Itu pun peperangan. Bisa juga kecanduan pola hidup kita, kecanduan kita nggak bisa menolak ajaran teman-teman suatu pergaulan tertentu, itu kecanduan juga. Kecanduan untuk kita mengekspresikan kasih kita, ya, yang kadang-kadang itu karena emosi kita, ya, atau kita emosi, ya, kecanduan marah, ya, bisa juga, ya. Karena apa? Kadang-kadang kita depresi, kita cemas, kita takut, kita khawatir. Bagaimana nih masa depanku, bagaimana keluargaku, bagaimana orang tuaku, bagaimana anakku, bagaimana gerejaku, bagaimana pelayananku, bisa nggak? Bisa. Ya. Atau kita dihantui oleh masa lalu kita. Masa lalu kita penuh dengan hantu-hantu, sehingga menghantui kita. Ya. Bisa nggak? Ya. Itu peperangan. Tapi hebatnya, ya. Ketika kita saat berperang nih di hadapan orang, mungkin kita bisa aja terlihat baik-baik saja, benar nggak? Dari luar, tapi di dalam sakitnya, ya, dan itu membuat kelelahan, gitu. Kita lelah, gitu. Karena apa? Kita harus berpura-pura, kita harus tampil oke, ya kan? Kadang-kadang di dalam diri kita berkecamuk dan kita tidak pernah memenangkan peperangan. Kemenangan peperangan tidak cukup dengan penampilan kita yang sepertinya oke. Tidak cukup seperti itu. Karena itu akan numpuk, tidak akan selesai, dan itu akan menjadi beban hidup kita. Nah, Tuhan tidak pernah menunggu hidup kita rapi, ya, kelihatan oke, ya. Itu kabar baik yang kita terima. Tuhan tidak pernah menunggu hidup kita terlihat oke, dilihat orang. Tetapi apapun kondisi hidup kita saat ini, ya, Dia tidak pernah menunggu hidup kita ini baik-baik saja. Hidup kita ini rapi, hidup kita ini oke, kemudian mengasihi. Amin. Ya.
Justru di dalam segala situasi kondisi kita ini, dia ada. Kasih karunia-Nya bekerja. Ya. Jadi masalah terbesar kita saat ini bukan dosa. Bukan dosa. Mungkin banyak orang berpikir apa? Oh, masalahnya apa sih? Oh, narkoba. Masalahnya apa sih? Mungkin pornografi. Anak-anak muda misalnya. Masalahnya apa sih? Oh, aku masih suka marah. Ini masalahku. Masalahnya apa lagi? Ya, kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, masalah terbesar itu bukan dosa-dosa itu. Masalah terbesar adalah identitas diri. Semuanya itu adalah buah dari apa yang ada dalam hidup kita. Tapi akar masalahnya adalah kita tidak tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Kita tidak ngerti benar identitas diri kita sebenarnya. Jadi iblis itu tidak perlu menghancurkan hidup kita secara langsung, tidak perlu. Cukup apa? Cukup dia itu membuat kita percaya, oh aku itu tidak berharga, kamu itu gagal, orang yang tidak berarti, oh kamu itu membangun ini nggak akan berhasil dah, oh kamu nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman, kamu nggak punya uang, nggak mungkin kamu bisa berhasil. Ya. Atau kamu emang siapa yang suka sama kamu? Kamu tuh gak layak dikasih. Oh kamu jelek, kamu mungkin gak punya pendidikan. Siapa yang mau mengasihi kamu? Siapa yang mau pro sama kamu? Enggak. Iblis itu cukup kasih itu aja. Tapi Yesus berkata apa? Bahwa Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yesus sudah berkata dan memperingatkan, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jangan percaya sama iblis. Semua itu kebohongan semua. Amin. Ya. Nah, jadi pertempuran terbesar ini terjadi di mana? Di dalam pikiran kita. Ini medan pikiran. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3, ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Siapa yang masih hidup di dunia? Nah, kita semua ya, yang masih di sini dan kelihatan ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ya bisa kita senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang. Siasat itu ada di situ. Ya. Tidak pernah tahu lihat sejarah siasat kan? Ya. Tapi itu siasat ini yang utama. Ya. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Jelaskan di sini. Peperangan itu ada di dalam pikiran. Dan pikiran itu harus ditaklukkan kepada Kristus. Karena benteng-benteng musuh itu ada di situ semua. Kubu-kubu musuh itu ada di situ semua. Seperti kemarin pada waktu lalu Evangelis Injil dan menceritakan tentang tembok Yeriko yang diserahkan pada Yesus. Pikiran kita sudah diserahkan pada kita. Nah, bagaimana kita mengendalikan pikiran itu? Mau tunduk pada kebohongan-kebohongan iblis atau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jadi benteng itu bukan di luar lagi, benteng itu ada di dalam pikiran kita. Amin. Ya. Benteng ada di dalam pikiran. Seperti misalkan aku ini tidak cukup baik, aku selalu gagal. Lebih baik aku tidak ada. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu. Ya. Benteng-benteng dalam kehidupanku dulu. Wah, aku ini bisa apa enggak sih, aku dari keluarga yang seperti ini.
Dulu aku untuk ngomong aja susah di luar kita ini. Ya. Tapi benteng itu ada di dalam pikiran kita. Dan itu sudah diserahkan Tuhan pada kita. Tuhan sudah kasih kita hati yang baik. Ya. Kendalikan itu pikiran itu kita. Ya. Dulu saya ngalami ketika saya aku kan pendiam. Aku kalau kumpul ke sana terus aku ngomongnya apa ya? Pada suatu saat aku sadar suatu saat aku akan menjadi pemimpin, suatu saat aku akan menjadi kepala keluarga, suatu saat aku akan menjadi akan berinteraksi dengan banyak orang, akan menjadi segala sesuatu. Berdiri seperti ini itu sangat bertahan ya, di luar nalar saya waktu itu. Tapi saya waktu itu putuskan saya punya kemampuan, saya harus berubah, ya, saya bukan orang yang gagal, ya, dan saya bisa melakukan itu semua. Hanya saya putuskan untuk Tuhan tolong saya. Nah, jika pikiran itu tidak ditawan oleh kebenaran, pikiran itu yang akan melawan hidup kita. Secara nggak sadar hari demi hari kita ditawan oleh pikiran-pikiran kebohongan. Nah, mulai pikiran kita tumbuhkan, biarkan kebenaran ini yang melawan setiap pikiran-pikiran kebohongan itu. Amin. Ya, jangan mau hidup di dalam kebohongan-kebohongan masa lalu. Nah, firman Tuhan bukan untuk otak kita saja, ya, tapi untuk hati kita. Ya. Mungkin banyak dari kita susah baca Alkitab. Aku kalau baca firman Tuhan mesti ngantuk, atau sebaliknya, aku nggak bisa tidur kalau pengen tidur baca firman Tuhan supaya bisa tidur. Aku susah mengerti ini firman ini, aku nanti biar urusan pendeta lah. Ya. Masalahnya bukan di kita sebenarnya, tapi firman Tuhan itu bukan buku yang harus dibaca. Ya. Firman Tuhan itu bukan kayak buku pelajaran, bukan, itu tidak seperti itu. Ya. Firman Tuhan itu adalah apa? Hidup. Amin. Firman itu Tuhan itu gak gimana, dia aktif ketika kita baca. Firman Tuhan itu seperti benih yang nanti akan bertumbuh besar dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Nah, mulai kita responi apa? Berikan keputusan pada diri kita untuk aku harus menawan nih setiap pikiran-pikiran ini ke dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, aku punya nggak kebenaran firman Tuhan? Mulai cari kebenaran firman Tuhan itu dalam firman Alkitab. Cari kebenaran-kebenarannya, dan kebenaran-kebenaran itu yang akan mengendalikan, yang akan menawan setiap kebohongan-kebohongan itu. Amin. Jadi perubahan hidup tidak dimulai dari perilaku kita, tetapi dimulai dari pembaruan pikiran kita. Kalau kita mau hidup kita ini berubah, mulai dulu dari apa yang kita pikirkan, diperbarui dulu. Bukan kita usaha sini, nantilah kalau aku udah selesai, nantilah aku udah sukses, hidupku pasti berubah. Nanti kalau aku sudah punya pekerjaan, hidupku pasti akan berubah. Kalau aku sudah punya modal, bisnisku akan berubah. Enggak seperti itu. Pembaruan dimulai dari perubahan hidup dimulai dari apa? Pembaruan. Amin. Nah, berikutnya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 karena seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Gift, ya, grace dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya. Jadi Yesus tidak datang untuk apa? Untuk menghukum kita, enggak. Yesus tidak datang untuk dia mempermalukan kita, enggak. Walaupun kita ini masih suka malu-malu, ya, masih suka tertuduh. Tapi Yesus datang bukan enggak tambah menuduh kita, tapi dia datang tidak untuk mempermalukan, ya. Dia datang bukan untuk menolak kita,
Amin. Ya. Tapi Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, Dia pulihkan hidup kita dan Dia memberikan kita identitas yang baru. Jadi Injil itu bukan berubah dulu baru kita diterima, enggak seperti itu. Injil itu kita diterima dulu oleh Tuhan, lalu hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi apa ya? Kalau kita masih belum, kok hidupku masih, aku udah terima Tuhan, aku udah terima Injil, aku udah menerima kebaikan daripada Tuhan, ya. Tetapi kok hidupku masih berubah, masih belum berubah. Terus berjalan, terus tetap aku menerima Engkau Tuhan. Ya. Walaupun kita belum berhasil, Tuhan tetap tolong kita. Amin. Ya, tidak berhenti Dia. Ya. Nah, mulai ubah pikiran kita, pembaruan hati kita kerjakan seperti itu, sehingga kita mengalami perubahan hidup secara otomatis. Tidak dengan usaha sendiri. Yesus tidak memperbaiki manusia lama, Dia memberikan hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, hari ini siapa yang ada di dalam Kristus? Kita semua amin. Dikatakan apa? Ia adalah ciptaan baru. Katakan, hari ini aku ada di dalam Kristus, sehingga aku adalah ciptaan baru. Amin. Ya. Jadi itu sudah memperbarui pikiran kita, masuk dalam perbendaharaan kita. Aku ini bukan manusia lama. Aku ini diciptakan Kristus dan aku ini ciptaan baru. Bukan ciptaan yang didandani, enggak. Yang diperbaiki, enggak. Yang diganti order day-nya, enggak. Amin. Tapi ciptaan baru, yang lama itu sudah tidak ada, sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Amin. Seperti itu. Jadi Yesus tidak datang untuk menambah hidup lama kita seperti kita nambah ban gitu. Ya, kita konsentrasi dulu ya. Yesus tidak datang untuk menambah segala sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita. Tapi Dia itu memberikan kita yang hidup yang baru. Amin. Hidup yang apa? Hidup yang baru. Nah, inilah kemenangan yang terbesar. Identitas baru mendalami perilaku yang baru. Amin. Bukan kita berusaha untuk merubah hidup kita dulu sehingga kita, oh kamu sudah orang benar. Tidak seperti itu. Tapi karena kita sudah punya identitas yang baru, orang yang benar, orang yang kudus, akhirnya apa? Itu yang mendahului kita akhirnya berperilaku seperti layaknya orang yang benar. Contohnya dari mana? Contohnya dari firman Tuhan. Contohnya dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kabar baik? Ya. Jadi misalkan saat ini hidup kita tidak sedang oke, ya, tidak sedang oke ya. Mungkin kita punya masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Mulai perkataan firman-Nya mau apa? Oh iya, Tuhan sudah mengalahkan semua sakit penyakit di dalam hidupku, sudah gak ada sakit penyakit lagi. Kalaupun aku masih ada sakit penyakit, oh iya, di dalam hidupku ada kuasa Tuhan. Kuasa yang sama yang waktu itu membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Kita pakai kuasa. Amin. Segala kuasa yang ada dalam hidupku ini aku pakai untuk merontokkan setiap sakit penyakit di dalam tubuh. Mulai dari otoritas kuasa hilang. Kita katakan, sakit penyakit, engkau tidak berkuasa atas hidupku, atas tubuhku, karena kau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini aku punya kesembuhan, hari ini aku punya kesehatan yang sempurna, seperti roh Tuhan di dalam hidupku sempurna. Katakan seperti itu. Akui itu, fokusnya di situ. Sehingga sakit penyakit dalam tubuh kita ini, pikiran-pikiran ditawan oleh pikiran kebenaran, firman kesembuhan, firman pemulihan, firman kesehatan. Ya. Dan katakan, karena tubuhku itu yang sehat, tidak ada satupun sakit penyakit yang bisa menyerang tubuh.
terus itu baru tiap hari, perkatakan tiap hari. Ya, gak cuma sekali kok. Karena apa? Kita perlu habit, kita perlu terbiasa berpikir tentang kebenaran. Jangan kita biasa berpikir tentang kenyataan hidup, kondisi, perlakuan orang dan lain sebagainya. Ya, tetapi kondisikan, latih hidup kita punya pikiran sama seperti pikiran Kristus, kebenaran itu. Supaya ketika kita menghadapi peperangan dan tiap hari kita menghadapi peperangan, kita bisa menawan tipu muslihat iblis di dalam pikiran kita. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Mengapa setelah kita percaya Yesus, kita tidak langsung ke surga? Atau siapa yang mau langsung ke surga? Ya. Kita baca di 1 Yohanes 3:8. 1 Yohanes 3:8. Dikatakan seperti ini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa daripada mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi apa? Pekerjaan iblis apa? Kebohongan identitas kita, ketakutan, depresi, rasa tidak berharga, dan lain sebagainya itu. Kita melawannya bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kasih karunia dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itu gunanya. Ya, kenapa kita masih ada di dunia ini? Supaya kita hancurkan semua kejahatan-kejahatan iblis itu. Amin. Amin. Ya. Nah, kabar baiknya lagi adalah ketika kita pada waktu kita kecil, kita bertumbuh, kita dibentuk oleh orang tua kita. Ya. Mau nggak mau kita harus akui bahwa tidak semua ayah itu baik. Amin. Ya, ayah di dunia ini maksudnya. Ya. Kemungkinan ayahnya nggak adil, atau ayahnya meninggal lebih dulu, atau ayahnya lebih sering pergi dinas keluar kota. Ya. Mungkin disakiti oleh orang tuanya, atau kita tidak pernah mengenal siapa ayah kita. Ada juga seperti itu. Saya pernah melayani seperti itu. Tetapi kabar baiknya Pak, semua orang yang menerima Yesus diberikan kuasa supaya apa? Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Ini firman ini harus kita tanam untuk kita menawan setiap tipu muslihat iblis tentang bagaimana ayah kita. Ya. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi apa? Anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan. Amin. Ya. Diberi kuasa itu artinya apa? Kita punya hak, kita punya kuasa. Gak ada orang yang bisa utak-atik identitas diri kita itu. Bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin. Ya. Berarti lihat dari YouTube ya. Karena ini penting sekali. Nah, semua orang yang menerima dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak cuma sekedar anak, tidak cuma sekedar pengakuan, tidak sekedar itu kok. Ya, kalau kita hanya sekedar pengakuan, kamu tak akui sebagai anak dia. Ketika ketemu dengan orang lain yang tahu persis bahwa dia bukan anakku, dia bisa tertutupi dan itu normal. Amin. Tetapi kita diberikan apa? Kuasa. Tidak cuma kuasa, kita diberikan meterai. Meterainya apa? Roh Kudus. Sehingga kita bisa berkata, aku ini anak Allah. Aku bisa memanggil Allah ini Bapa. Amin. Itu kuasa. Sehingga apa? Ketika ada kebohongan dalam pikiran kita, oh aku nggak pernah diperhatikan Allahku, ayahku, aku nggak pernah disayang ayahku, aku nggak pernah ketemu ayahku, aku nggak pernah dididik dengan kasih dengan ayahku. Ya, itu kita bisa tangkap, kita bisa buang kebohongan itu semua. Ya, dengan apa? Dengan aku berkata, aku sudah diterima menjadi anak. Bapakku di surga lebih daripada bapak apapun di dunia ini. Amin. Ya, tidak ada alasan kita untuk kecewa. Tidak ada alasan untuk kita tidak merasa kasih karunia. Nah, jadi intinya kita bukan yatim orang ini. Ya, kita punya Bapa.
Kita diadopsi ke dalam keluarga Allah, dan adopsi kita ini resmi, tidak ada yang bisa menyangkal, tapi ada yang bisa menipu gitu. Nah, jangan sampai tipuan itu masuk dalam pikiran kita. Kita tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kita ini takut, tapi roh yang menjadikan kita ini apa? Anak Allah. Amin. Ya. Nah, senjatanya seperti apa gitu? Untuk kita menghadapi peperangan rohani, ya. Senjatanya adalah kesaksian kita. Amin. Roma 8 ayat 15. Ini kesaksian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah kesaksian kita. Amin. Ya, kita bisa bersaksi, oh aku tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat aku takut, yang membuat aku kecewa, yang membuat aku jengkel, yang membuat aku marah, yang membuat aku minder, yang membuat aku rendah diri, yang membuat aku nggak mau berjalan, nggak. Ya, aku punya roh sebagai anak Allah, sehingga mulutku ini bisa bersaksi aku anak Allah, aku bisa memanggil Bapa pada Allahku, dan aku bisa berkata pada semua ini, kalian ini semua sudah dikalahkan, sudah ditundukkan oleh Tuhan, dan Tuhan adalah hidup, dan aku punya kuasa. Amin. Ya, itu kuasa dalam kesaksian kita itu ada kuasa. Kalau kita diam aja, ya tidak ada kuasanya. Dan kesaksian itu lakukan terus, lakukan lagi terus, kumandangkan, ya, deklarasikan itu. Sehingga dunia keder, dunia tahu, oh ya, kamu nggak bisa, aku utak lagi, kamu anak Allah, aku nggak bisa lakukan hal apa lagi, sampai dunia itu menyerah. Bukan kita yang menyerah, bukan kita yang give up kepada masalah-masalah kita. Ketika ini dibagikan, ya, kita punya harapan yang dibangkitkan, kita punya belenggu-belenggu yang dipatahkan. Amin. Ya, hidup kita dipulihkan. Jadi lakukan terus. Yang pertama tadi, sadari, ya, hari ini kita ada di dalam peperangan di dalam dunia ini. Semua kehidupan kita, pelayanan kita, pergaulan kita, pelayanan, pekerjaan, bisnis. Bahkan ketika kita mau tidur aja ada peperangan juga. Peperangan apa? Mau muncul sana apa muncul sini, ya. Mau tidur aja kita mau baca firman dulu, kadang-kadang kita berperang. Atau nggak bisa tidur, baca firman biar ngantuk. Ya. Hal-hal yang sederhana, tapi itu sebenarnya peperangan. Kalau kita nggak tangkap itu, tidak kita tawan itu dalam firman Tuhan, ya kita akan hanya terus pada pikiran itu. Ya. Kita punya belenggu yang harus kita patahkan. Ya, perkatakan kebenaran firman-Nya apa? Patahkan itu semua. Jadi hari ini, ya, setelah kita menyadari kita ada dalam peperangan dan bagaimana mengalahkan pikiran itu, dan itu semua adalah peperangan adalah pikiran kita, banyak kebohongan masa lalu dalam hidup kita. Itu kita tawan dengan pikiran-pikiran kebenaran dengan firman Tuhan. Amin. Ketika kita tawan dengan kebenaran firman Tuhan, kita deklarasikan, kita saksikan, sehingga apa? Itu semua akan hancur, rontok. Dan hidup kita enteng, kita tidak dikuasai oleh apapun juga masalah peperangan. Jadi kalau kita hari ini lelah berperang atau merasa tidak berharga, ya, kehilangan arah, atau kita mungkin terluka oleh masa lalu kita tahu Yesus jawaban kita. Amin. Bukan agama, bukan kepercayaan apapun, bukan usaha kita apalagi, dan bukan kita berusaha untuk merubah perilaku kita untuk diterima orang mungkin, ya seperti itu. Tetapi jawabannya adalah kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Ya. Kabar baik. Hari bless. Kita deklarasikan bersama-sama, ya. Bapa di surga,
kepada surga. Hari ini aku datang apa adanya. Hari ini aku datang padamu. Aku tidak membawa prestasiku. Aku tidak membawa prestasi. Aku hanya membawa hatiku. Aku hanya membawa hatiku. Aku menerima Yesus Aku menerima Yesus bukan sebagai tambahan hidupku, bukan sebagai tambahan hidupku, tetapi sebagai pusat hidupku. tapi sebagai pusat hidupku. Aku menerima identitas baru Aku menerima identitas baru sebagai anak Allah. sebagai anak Allah. Aku bukan masa laluku. Aku bukan masa lalu. Aku bukan kegagalanku. Aku bukan kegagalanku. Terima kasih atas darah Yesus Terima kasih atas darah Yesus yang telah menyucikan aku sepenuhnya. yang telah menyucikan aku. Aku hidup bukan oleh ketakutan, Aku hidup bukan oleh ketakutan, tetapi oleh kasih karunia. tapi oleh kasih karunia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Bapak kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar peperangan semua kehidupan kami Engkau sudah tenangkan Tuhan, dan Engkau sudah taruh dalam hidup kami. Karena Engkau tinggal dalam hidup kami. Engkau lah pemenang itu Tuhan. Engkau memberikan kami kuasa, Engkau memberikan kami otoritas, dan Engkau memberikan kami setiap hari hati yang penuh dengan benih firman kebenaran Tuhan. Karena hati kami sudah Kau perbaharui, kami sudah ciptaan baru di dalam. Kami mempunyai identitas baru di dalam Engkau Tuhan. Kami bukan orang yang gagal, tapi kami orang yang berhasil, kami orang yang beruntung, kami orang yang menang di dalam setiap perilaku kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami bahwa kami lebih daripada pemenang, sehingga kami akan dengan mudah mengalahkan segala kebohongan-kebohongan iblis di dalam pikiran kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya sepakat kita berkata, Amin.